kajian rutin pada tarawih setiap malam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Mari kita doakan sahabat-sahabat kita yang tahun kemarin masih berjejer sama kita, namun kali ini sudah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. Para sekalian, kajian kita dengan tema Happy Ramadan. Setiap kaum muslimin yang masuk kepada bulan Ramadan tentunya merasa happy, senang, gembira. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan orang-orang sangat semangat untuk melakukan ibadah. Yang biasanya tidak pernah baca Quran, sekarang buka Quran. Biasanya tidak dia mulai. Maka bulan Ramadan disebut dengan syahrul ibadah, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Kemudian Ramadan ini biasanya disampaikan dengan hadis man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis ini banyak dikatakan oleh ulama bahwa hadis ini bukan hadis, meskipun maknanya mungkin bagus, tapi ini bukan hadis. Kenapa? Satu, karena tidak ada sanadnya, selain sokong. Tidak ada yang cerita dari ini, tidak ada sanad. Padahal syaratnya hadis itu satu, harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, maka sanad tentang hadis itu adalah palsu. Bukan dari kami Nabi, tapi dikatakan dari hadis Nabi. Meneliti kebenaran dari hadis sama dengan kita meneliti ucapan orang. Misalnya, katanya Pak Kepala Desa begini. Kamu katanya siapa? Katanya siapa? Mungkin boleh tak jelas gitu. Apalagi isinya mungkin tidak masuk akal gitu. Jadi bisa jadi dilihat dari sumber informan dari siapa, kemudian isinya apa. Hadis ini dari maknanya saja, ini dikatakan oleh para ulama, maknanya saja itu. Barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, maka dia tidak bisa masuk akal. Berarti pasti masuk dulu. Dia sudah tahu soal ini senang. Yang kedua tadi sanadnya tidak ada. Yang ketiga, tidak ada di kitab manapun dari kitab-kitab hadis yang diakui yang muktabar kita kan tahu. Maka mengangkat tema Happy Ramadan itu saya tidak menggunakan hadis ini, tapi menggunakan hadis yang lainnya. Beda hadis palsu itu atau maudhu, beda dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Membedakan hadis itu sama dengan membedakan uang. Bukit itu masih ngejor, tapi asli air. Benar, itu namanya hadis lemah. Ngejor, bahkan suara dia sih aku. Tapi bukit ini sesuatu, bumi aku jadi ngerti asli. Tapi wali ada kosong, wali kalau tambah ya, itu saya sedikit bukan uang. Tidak bisa menjadi alat tukar. Seperti itulah kita membicarakan hadis. Di dalam sebuah kitab namanya Fathul Ramadan yang ditulis oleh Syekh Salman bin Fahad, beliau menceritakan bahwa dekat dengan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan itu mendatangkan setiap orang menjadikan bahagia. Namun bahagia yang model bagaimana yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi bahagia itu macam-macam. Yang pertama kata beliau farhatus sibyan, gembiranya anak-anak.
Anak kecil putune panjenengan cucu tahu ditanya ya seminggu lagi datang Ramadan, senang kenapa? Banyak follower, pokoknya bisa pilih enak-enak gitu kan? Nah, maka apabila ada orang kok senang bulan Ramadan, senang tapi senangnya yang terbaik makanan, masakan macam-macam menu yang bervariasi, maka tidak ubahnya seperti anak kecil. Yang kedua adalah farkah madiyah atau kebahagiaan karena materi. Maka ini adalah farkah tajir, kegembiraan berdagang. Para pedagang itu ketika Ramadan senang, ya senang. Kenapa? Karena ya harus. Yang dagang konveksi itu biasanya numpuk langsung ludes, cuci gudang bersih. Tidak hanya yang jualan konveksi, jual makanan ya, masya Allah di jalan raya berjejer, sambung menyambung itulah orang jualan takjil itu ludes semua ya, luar biasa. Mau nggak biasa berdoa paling berdoa 2 hari. Jadi lagi bulan Ramadan itu syahrul yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan di mana orang yang beriman ditambah rezekinya sama Allah. Dan ini terbukti masuk bulan Ramadan biasanya orang yang kerja karyawan gajinya double, gaji ke-13 PHR. Yang enggak jadi karyawan di bulan Ramadan banyak peluang pekerjaan termasuk jualan dan pekerjaan. Senang. Ya, senang seperti ini. Haramahullah jazaa wal ada juga farhatul anfis, kata beliau, adalah kegembiraan orang yang suka bermain-main. Biasanya para pemuda-pemuda 1 bulan sebelum datang Ramadan sudah siap. Persiapan apa? Gardunya saja, karambol tak kosong, lapangan siap tadi macam-macam. Ini orang cuma bukan ini yang diharapkan kegembiraan di bulan Ramadan. Tapi kegembiraan yang diharapkan adalah farhatul mu'min, farhatul sahabat. Kegembiraannya orang beriman itu adalah kegembiraannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Bagaimana itu? Para sahabat itu saking dari senang. Yang dikatakan oleh para tabi'in orang setelahnya, para sahabat itu berdoa 6 bulan, bukan hanya bulan Rajab. 6 bulan sebelum datang Ramadan, kamu yad'un Allah sittat ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya berdoa, ya Allah terimalah amal ibadahku sepanjang bulan. Walhasil doa sepanjang tahun berkaitan dengan bulan Ramadan. Saking dari mulianya. Maka bagaimana para sahabat tidak bergembira seperti itu? Karena baginda Rasulullah SAW memberikan keutamaan 5 perkara yang belum pernah diberikan oleh Allah, diberikan kepada umat-umat yang lainnya di bulan Ramadan. Oh ya ummati fi syahr Ramadan khamsu misalih. Oh ya ummati fi syahr Ramadan khamsu misalih lam yuqa ummatun qablahu. Umatku di bulan Ramadan ini diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat manapun sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, khuluqu hamisa'in aqyas indallah min rihil misk. Bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa beda dengan bau mulut orang tidur. Bau mulut karena berpuasa, karena tidak makan misalnya, itu namanya khuluqu hamisa'in aqyas indallah min rihil misk. Maka itu lebih wangi daripada minyak yang paling wangi, parfum yang paling wangi, yaitu minyak itu. Itu menurut Allah. Tapi yang menurut Allah, jadi seni apa? Makhluk. Kenapa begitu? Memang disertakan begitu sama Allah. Supaya apa? Di bulan Ramadan orang tidak menghabiskan waktunya dengan jagongan.
yang Ramadan ini abad rasa disikapi Allah ini rasa-rasa rasa-rasa berarti jadi anda sing dirasa sing bisa rasa-rasa ayo bakal ampun Allah ada jadi ngomong ini ampun deh Masya Allah udah semaput akhirnya kasih rasa gitu ya Allah tapi di sisi Allah baunya lebih wangi daripada minyak miskin. Ada seorang sahabat namanya Maqbul radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan bahwa di surga nanti ada angin sepoi-sepoi. Dan angin ini begitu wangi. Jadi angin ini mengandung parfum lagi di surga. Maka orang-orang kemudian mengatakan Rabbana ma'afiya bahari yusriyah. Ya Allah, betapa wanginya bau angin yang semilir yang berhembus di surga. Maka kemudian dijawab oleh Allah kepada mereka, ribu afwah sa'imin atyab min hadiri. Kamu tahu tak? Adabnya orang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada hembusan angin di surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, watastaghfirullahu malaika hatta yuftir. Sepanjang berpuasa, orang itu akan didoakan oleh para malaikat agar diampuni dosa-dosanya sampai dia berbuka. Jadi poso, malaikat sih bersifat. Maksudnya menunggu siang misalnya. Nah apa-apa, malaikat sih dalam berbuka. Maka luar biasa. Di awal bulan Ramadan Allah melihat hamba-hambanya. Dan barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, maka Allah tidak akan menghadapnya di pihak dia. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu. Allah menghiasi setiap hari di bulan Ramadan surga atau rumah yang akan ditempati oleh orang mukmin nanti di surga, dihiasi. Kalau manda ini disiap mau kamar manda ini dipasang dekornya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yushiku ibadi as-salihun an yudku anhum al-mu'na wal hadaya wa yasiruna ilaihi." Hamba-hamba yang saleh hampir-hampir atau dalam waktu yang dekat akan datang kepada surga dan mereka akan hilang dari diri mereka kepenatan, kesakitan di selama ada di dunia. Maka di dunia ini adalah tempatnya kita bekerja kepada Allah, beramal. Kapan istirahatnya orang mukmin? Kalau sudah mati, baru itu istirahat. Maka orang itu kalau di dunia itu harus istiqomah. Orang yang sudah mati baru istirahat. Kemudian selanjutnya yang keempat, waktu sofa itu disyayatin, setan-setan diborgol. Setan-setan diborgol. Nah kalau setan diborgol, pertanyaannya kok banyak maling-maling di bulan Ramadan sampai ini penjelasan Al-Imam Qurtubi saya itu dalam kitab Fathul. Fa'inti lakai pada Rasulullah ma'as waqi'atan di Ramadan kathira. Kalau tidak syaitan yang fakdarinya. Apabila dipertanyakan bagaimana kejelekan dan maksiat itu terjadi di bulan Ramadan, bukankah kalau memang setan itu dilunggu maka hal itu tidak akan terjadi? Maka dia menjawab, yang pertama, bahwa kemampuan setan menggoda itu bisa berkurang. Maksud daripada setan diborgol itu, karena orang yang digoda ini telah berpuasa, maka setan akan menjadi lemah, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat dan adab berpuasa. Jadi tidak hanya syukur menahan perut saja. Orang yang hanya menahan perut saja, setan menjadi berpuasa. Kemudian yang kedua, boleh jadi yang diikat, yang diborgol itu hanya setan-setan yang al-marad, artinya
ini kok muka-mukanya saya bujuk-bujuk itu sampai ya. Kemudian yang ketiga, boleh jadi terjadinya keburukan itu bukan karena setan, tapi karena kebiasaan buruk manusia, karena nafsunya, karena hawa nafsunya, ataupun karena manusia. Kan setan itu tidak hanya berupa jin setan, minal jinnati wan nas. Kalau setan berupa jin, kalau setan berupa yuk setan. Maksudnya setan. Maka di bulan Ramadan jangan menyalahkan setan. Aku lagi tak kosong, tak ada setan. Setan itu mungkin aku di setan. Aku lagi di bawah itu menjaga saya, aku sini harus. Hari bulan Sabar orangnya kesetanan, dicengker. Kemudian yang kelima, wajibkan lalu di akhir hayatnya. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan di akhir bulan itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di akhir malam yang dimaksudkan adalah orang itu mendapat Lailatul Qadar? Katanya, tidak. Oleh Lailatul Qadar namanya orang yang kerja di akhir bulan pasti gajian. Ini gajian itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Busranul Wahidi dia memberikan satu perumpamaan. Maka syuhur al-ithna asyar kama al-yaqud. Perumpamaan bulan-bulan yang jumlahnya 12 itu seperti Nabi Yakub. Fakama anna Yusuf ahabbu awladi Yakub ilaihi kadhalika Ramadan ahabbu syuhur ila Allah. Nabi Yakub di antara anak-anaknya itu yang paling dicintai adalah Nabi Yusuf. Maka sebagaimana Nabi Yusuf adalah anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan sebagaimana Allah mengampuni dosa saudara-saudara Nabi Yusuf 11 itu, barokahnya doa Nabi Yusuf, maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan barokahnya Ramadan yang 11 bulan itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahnya bulan Ramadan. Kemudian dikatakan juga oleh para ulama, satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang menjalankan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini artinya satu bulan berupa bulan Ramadan, kita berpuasa satu bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni 10 bulan dengan satu bulan Ramadan. Ya, satu bulan Ramadan akan dapat menyebabkan 10 bulan dan dilipatkan 10 kali. Maka tersisa 2 bulan. Yang 10 bulan masuk Ramadan diampuni baru ada Ramadan. Tersisa di dalam tahun 2 bulan. 2 bulan ini oleh bonus 1, manusia yang berpuasa akan diampuni oleh Allah dosa-dosa karena rahmatnya Allah, dan bulan yang kedua orang itu akan mendapatkan ampunan karena syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan puasa kita, ya Allah, tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup sebagaimana tahun kemarin yang hati tidak menyangka kalau hari ini tidak tutup, karena mereka dahulu dipanggil, mereka mau tidak pernah menyangka sebagaimana kita hari ini tidak pernah menyangka tahun depan ini tutup orang. Orang yang lagi hamil 1, orang yang akan lagi hamil 1 sebelum dia tidak sadar kalau itu sekarang. Persis seperti kita tidak pernah menyangka besok atau kapan. Maka pertanyaannya adalah bukan kapan kita mati, tapi pertanyaannya siap berbuat bahwa yang sambil ini mati. Setiap orang pasti mati. Siap maksudnya bukan mati ya, pertanggung jawabannya dulu. Ini maksudnya siap mati.
Apakah kita sudah menyiapkan amal ibadah agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang pejabat akan bertemu dengan KPK, bertanya bagaimana dihisab oleh KPK, diperiksa, diaudit. Maka bagaimana kalau tidak diaudit oleh malaikat, yang audit malaikat tidak bisa dicopot, tidak ada kata ampun di situ, kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan meskipun dosa-dosa kita banyak, diaudit pun ketemu lebih banyak, tapi barokahnya Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Dengan barokahnya kita mulai di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, tersadar juga miring dengan jangan lewatkan setiap hari di bulan Ramadan kecuali dengan bersedekah. Begini, masuk dalam yang seperti ini gue hati setiap sampai langsung berlaku selama 1 hari kalau tidak langsung 1 juta. Jadi aku di rotor sepanjang bulan Ramadan. Bukankah air itu akan menetes sedikit mengenai batu dan itu akan berubah. Tapi kalau air yang menetes di wadah om begitu penuh langsung kita tuangkan langsung di atas batu. Apa batunya jadi lubang? Enggak. Seperti itulah sedekah di bulan Ramadan kalau bisa istiqomah kan. Jangan banyak-banyak sedekah istiqomah, sesuaikan dengan kemampuan. Banyak sedikit itu relatif karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka usaha setiap hari tidak lewat memberikan sedekah. Ya, di bulan Ramadan. Soalnya masuk saya ulang ini nggak bohong. Cuma karena saya ulang ini mulai mau disepelekan halang mungkin waktu itu. Tapi tidak sampai waktu mau naik kotak yang selalu yang masjid, insya Allah tak pernah nolak. Yo tak pernah ngomel-ngomel satu orang nggak buat. Dan itu dengan ikhlas apa dengan istiqomah insya Allah menjadi satu amalan yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang paling besar itu adalah amal sedekah. Sampai-sampai orang mati, kalau orang mau mati itu diberikan amalnya, rapornya diberikan, diunjuk. Apa kira-kira amal sahabat sifatnya kita? Maka kata orang mau mati diberikan, ternyata apa? Ternyata nilai yang paling besar itu urusan sedekah. Sampai-sampai Allah menceritakan orang yang mau mati jalur diberi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya engkau menunda ajal 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, ngapain? Maksudnya saya akan bersedekah. Kata Allah, kenapa orang itu tidak mengucapkan saya akan berpuasa, saya akan sholat, saya akan melakukan kebaikan ini? Ini melainkan karena tidak ada amal yang lebih besar daripada sedekah yang dilihat oleh orang yang mau menyadari. Maka jangan lupakan setiap hari disampaikan ada puasa, jangan lupakan juga ada bersedekah. Besarnya sesuai dengan keikhlasan dengan berbeda. Mudah-mudahan dengan berkah sedekah maka rezeki sampai nanti dilipat gandakan waktu hari raya. Tak kebingungan, nggak bisa tak kebingungan, bersambung, berbuka miring anaknya, masing-masing mudah-mudahan rezekinya plus wakiah, plus sedekah, mudah-mudahan rezekinya menjadi rezeki yang halal, rezeki yang barokah.